Lu tahu nggak, ada satu sahabat Rasulullah yang saking ditakutinya, konon setan pun bakal milih jalan lain kalau ketemu dia, namanya Umar bin Khattab. Tapi di balik tangannya yang besi, dia adalah orang yang bakal nangis paling keras. Kalau tahu ada satu janda Di ujung kota yang nggak bisa masak buat anaknya. Umar lahir sekitar 584 Masehi di Mekkah, dari suku Quraisy, Bani Adi. Dia dikenal kuat, tegas, pintar baca tulis yang waktu itu langka, dan punya posisi sosial yang lumayan. Umar ini tipe orang yang disiplin, logikanya tajam, dan gak suka hal yang menurut dia mengganggu tatanan. Saat Nabi Muhammad mulai berdakwah, Umar termasuk yang paling tidak setuju. Dia menganggap Islam memecah belah masyarakat Quraisy. Sampai pada satu titik, Umar berangkat dengan niat menghentikan Nabi. Tapi di tengah jalan, Umar dapat kabar kalau adiknya sendiri sudah masuk Islam. Umar langsung ke rumah adiknya. Sana dia mendengar ayat Al-Quran dibacakan, dan momen itu jadi titik balik hidupnya. Umar yang sebelumnya keras, tiba-tiba seperti runtuh oleh makna ayat yang dia dengar. Akhirnya Umar datang ke Nabi dan menyatakan masuk Islam. Masuk Islamnya Umar jadi peristiwa besar, karena Umar bukan orang biasa. Dia berani, punya wibawa, dan disegani Quraisy. Setelah Umar masuk Islam, kaum muslimin yang sebelumnya lebih banyak, sembunyi-sembunyi mulai lebih berani tampil. Umar ikut dalam fase-fase berat, hijrah ke Madinah, membangun komunitas baru, dan menghadapi tekanan dari Quraisy. Di Madinah, Umar jadi salah satu orang terdekat. Nabi, dia sering memberi pendapat dalam urusan sosial, hukum, dan strategi. Umar dikenal punya intuisi yang kuat dan ketegasan yang sering pas. Setelah Nabi wafat tahun 632 Masehi, umat Islam masuk fase krisis besar. Banyak orang bingung, sebagian suku mulai menarik diri, dan muncul ancaman perpecahan. Umar termasuk yang awalnya terpukul, tapi dia cepat sadar, Muslim harus tetap jalan. Akhirnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Umar menjadi pendamping utama. Abu Bakar semacam tangan kanan yang membantu stabilisasi negara yang baru berdiri. Ketika Abu Bakar wafat, Umar ditunjuk menjadi khalifah kedua sekitar tahun 634 Masehi. Dan disinilah Umar benar-benar menunjukkan kelasnya. Sebagai khalifah, Umar bukan tipe pemimpin yang hidup mewah. Dia hidup sederhana, sering berpatroli malam untuk melihat keadaan rakyat, dan sangat ketat soal pejabat. Umar itu pemimpin yang nggak suka gaya. Yang dia pedulikan cuma satu, keadilan dan ketertiban. Di masa Umar, wilayah kekuasaan Islam berkembang sangat besar. Tapi yang bikin Umar beda bukan cuma ekspansi wilayah. Yang bikin dia legendaris adalah cara dia mengatur negara. Umar membangun sistem pemerintahan yang lebih rapi. Membuat administrasi wilayah, provinsi, dengan gubernur. Mengawasi pejabat agar tidak korup. Membuat sistem gaji tentara dan pegawai. Membentuk Baitul Mal semacam kas negara. Menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem resmi. Memperkuat pengadilan dan hukum sosial. Banyak sistem negara yang kelihatan modern itu akarnya sudah ada di masa Umar. Umar juga terkenal sangat tegas terhadap ketidakadilan. Bahkan kalau yang salah itu orang dekatnya sendiri, Umar tetap menghukum sesuai aturan. Dia punya prinsip, hukum harus sama untuk semua. Tapi Umar bukan cuma keras, dia juga punya sisi manusia yang sangat kuat. Dia gampang menangis kalau dengar ayat Al-Quran, dan sering merasa takut kalau kepemimpinannya gagal. Umar itu pemimpin yang sadar. Kekuasaan bukan kehormatan, tapi beban. Akhir hidup Umar terjadi saat dia masih menjabat sebagai khalifah. Tahun 644 Masehi, Umar wafat setelah diserang oleh seseorang saat sholat. Umar sempat menyiapkan mekanisme suksesi agar tidak terjadi perang saudara. Dia membentuk Dewan Syura yang akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah berikutnya. Umar wafat dalam posisi yang sangat dihormati. Bahkan banyak orang menganggap masa Umar diwarnai salah satu puncak pemerintahan yang paling adil dan kuat dalam sejarah Islam. Lu tahu nggak, ada satu sahabat Rasulullah yang saking ditakutinya, konon setan pun bakal milih jalan lain kalau ketemu dia, namanya Umar bin Khattab. Tapi di balik tangannya yang besi, dia adalah orang yang bakal nangis paling keras. Kalau tahu ada satu janda Di ujung kota yang nggak bisa masak buat anaknya. Umar lahir sekitar 584 Masehi di Mekkah, dari suku Quraisy, Bani Adi. Dia dikenal kuat, tegas, pintar baca tulis yang waktu itu langka, dan punya posisi sosial yang lumayan. Umar ini tipe orang yang disiplin, logikanya tajam, dan gak suka hal yang menurut dia mengganggu tatanan. Saat Nabi Muhammad mulai berdakwah, Umar termasuk yang paling tidak setuju. Dia menganggap Islam memecah belah masyarakat Quraisy. Sampai pada satu titik, Umar berangkat dengan niat menghentikan Nabi. Tapi di tengah jalan,
Umar dapat kabar kalau adiknya sendiri sudah masuk Islam. Umar langsung ke rumah adiknya. Sana dia mendengar ayat Al-Quran dibacakan, dan momen itu jadi titik balik hidupnya. Umar yang sebelumnya keras, tiba-tiba seperti runtuh oleh makna ayat yang dia dengar. Akhirnya Umar datang ke Nabi dan menyatakan masuk Islam. Masuk Islamnya Umar jadi peristiwa besar, karena Umar bukan orang biasa. Dia berani, punya wibawa, dan disegani Quraisy. Setelah Umar masuk Islam, kaum muslimin yang sebelumnya lebih banyak, sembunyi-sembunyi mulai lebih berani tampil. Umar ikut dalam fase-fase berat, hijrah ke Madinah, membangun komunitas baru, dan menghadapi tekanan dari Quraisy. Di Madinah, Umar jadi salah satu orang terdekat Nabi. Dia sering memberi pendapat dalam urusan sosial, hukum, dan strategi. Umar dikenal punya intuisi yang kuat dan ketegasan yang sering pas. Setelah Nabi wafat tahun 632 Masehi, umat Islam masuk fase krisis besar. Banyak orang bingung, sebagian suku mulai menarik diri, dan muncul ancaman perpecahan. Umar termasuk yang awalnya terpukul, tapi dia cepat sadar, Muslim harus tetap jalan. Akhirnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Umar menjadi pendamping utama. Abu Bakar semacam tangan kanan yang membantu stabilisasi negara yang baru berdiri. Ketika Abu Bakar wafat, Umar ditunjuk menjadi khalifah kedua sekitar tahun 634 Masehi. Dan disinilah Umar benar-benar menunjukkan kelasnya. Sebagai khalifah, Umar bukan tipe pemimpin yang hidup mewah. Dia hidup sederhana, sering berpatroli malam untuk melihat keadaan rakyat, dan sangat ketat soal pejabat. Umar itu pemimpin yang nggak suka gaya. Yang dia pedulikan cuma satu, keadilan dan ketertiban. Di masa Umar, wilayah kekuasaan Islam berkembang sangat besar. Tapi yang bikin Umar beda bukan cuma ekspansi wilayah. Yang bikin dia legendaris adalah cara dia mengatur negara. Umar membangun sistem pemerintahan yang lebih rapi. Membuat administrasi wilayah, provinsi, dengan gubernur. Mengawasi pejabat agar tidak korup. Membuat sistem gaji tentara dan pegawai. Membentuk Baitul Mal semacam kas negara. Menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem resmi. Memperkuat pengadilan dan hukum sosial. Banyak sistem negara yang kelihatan modern itu akarnya sudah ada di masa Umar. Umar juga terkenal sangat tegas terhadap ketidakadilan. Bahkan kalau yang salah itu orang dekatnya sendiri, Umar tetap menghukum sesuai aturan. Dia punya prinsip, hukum harus sama untuk semua. Tapi Umar bukan cuma keras. Dia juga punya sisi manusia yang sangat kuat. Dia gampang menangis kalau dengar ayat Al-Quran, dan sering merasa takut kalau kepemimpinannya gagal. Umar itu pemimpin yang sadar. Kekuasaan bukan kehormatan, tapi beban. Akhir hidup Umar terjadi saat dia masih menjabat sebagai khalifah. Tahun 644 Masehi, Umar wafat setelah diserang oleh seseorang saat sholat. Umar sempat menyiapkan mekanisme suksesi agar tidak terjadi perang saudara. Dia membentuk Dewan Syura yang akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah berikutnya. Umar wafat dalam posisi yang sangat dihormati. Bahkan banyak orang menganggap masa Umar dinilai salah satu puncak pemerintahan yang paling adil dan kuat dalam sejarah Islam.